Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Berkah dimanapun yang sedang berada, selamat malam menjelang pagi teman-teman. Dan baiklah sahabat, di edisi video kali ini kita akan coba ya mengeksplor keberadaan sebuah bekas gudang tua yang dimiliki oleh seorang miliarder gitu ya. Sedikit cerita, tempat ini sudah terbengkalai lebih dari 15 tahunan teman-teman. Dan dulunya tempat usaha ini ya dijadikan sebagai tempat usaha gudang telur, dikabarkan bangkrut gitu ya, kemudian dijadikan sebagai tempat usaha gudang ban, namun juga bangkrut juga. Konon tempat ini beberapa kali berganti jenis usaha, tidak bisa menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya. Jadi berganti-ganti ya jenis usaha apapun, dikabarkan konon selalu gagal dan gagal. Baiklah sahabat, kita akan coba ya untuk melihat kondisi terkini dari gudang tua ini. Di bagian depan ya, paling kiri kalau kita arah masuk, di sini terdapat sebuah ruangan yang seperti ini, yang dindingnya ini terbuat dari tempelan-tempelan kayu yang seperti itu ya bosku. Tempelan-tempelan kayu yang di pelitur, dan ini merupakan salah satu ciri khas desain bangunan-bangunan di era tahun 80-an. Kira-kira seperti ini ya kalau boleh saya menilai. Copotan-copotan pintu dan daun jendela saja di ruangan ini teman-teman. Jadi memang dari berbagai cerita-cerita yang kita dapatkan ya, tempat ini dijadikan sebagai tempat usaha apapun konon katanya bangkrut. Karena konon katanya lokasi ataupun tanah ya di mana didirikan gudang ini merupakan sebuah lahan ataupun tanah yang wingit ya pada zaman dulu kala. Tanah yang wingit, tanah yang istilahnya itu kalau orang Jawa bilang tanah yang lumayan disakralkan begitu ya. Kemudian dibuat bangunan yang seperti ini, sehingga entah apa kaitannya setiap usaha yang dibangun oleh pemilik bangunan ini selalu mengalami kegagalan. Baiklah sahabat, dan memang kalau saya perhatikan ya, bangunan-bangunan di sini memang udah tua banget sih. Dilihat dari struktur bangunannya ya,
model-model kusennya dan lain sebagainya. Ini merupakan bangunan yang lama banget, yang seperti ini, teman-teman. Di sini masih terdapat satu sofa ya. Di sana ada kursi santai juga rupanya. Kusen-kusen kayunya ini sebenarnya kalau aku perhatikan masih layak dipakai, teman. Namun dari keberadaan gudang ini ya, di bagian belakang konon ada bangunan rumahnya. Nah, di situ dulu disebut-sebut merupakan bagian ataupun area tanah yang cukup wingit ya pada zamannya sebelum didirikan bangunan yang seperti ini. Aku nggak cek lokasi, masuk lokasi ini, jadinya aku langsung masuk saja gitu ya, teman. Di bagian sana ya, di sana ada beberapa bangunan lagi yang konon katanya diantaranya dulunya itu merupakan rumah, dijadikan sebagai rumah ataupun tempat tinggal. Sebenarnya lokasi ini ketika saya survei ya 2 bulan yang lalu itu masih full dengan semak-semak ya. Namun sepertinya ini sudah mulai diadakan pembersihan, teman-teman. Ada suara. Ini menjelang pagi ya, serius. Astagfirullah, ada suara lagi deh. Wah, dan ternyata di sini ada sebuah almari yang tinggal tulangannya saja ya. Pintunya kemudian bagian-bagian yang lainnya sudah tercopot, teman-teman. Namun secara struktur ya, wah ini masih kokoh banget loh lemari yang satu ini. Masih bisa ini untuk dibenerin gitu ya. Teman-teman, jadi memang cerita-cerita yang saya dapatkan ya, seperti yang sudah saya sampaikan, tanah ataupun lokasi dari bangunan ini sebelum dijadikan sebagai bangunan yang seperti ini dulunya merupakan tanah yang disebut-sebut wingit ya. Wingit itu kalau orang Jawa bilangnya ada semacam tanah yang ya semacam angker gitu ya bosku ya, dan dijadikan bangunan seperti ini. Singkat cerita, dari cerita-cerita yang kita dapatkan juga ya, setiap jenis usaha yang dijalankan ya oleh pemilik bangunan ini di tempat ini selalu mengalami kegagalan. Sudah berbagai macam jenis ya usaha yang dibuka di tempat ini mengalami kegagalan. Nah, apakah itu faktor dari tanah atau lahan yang disebut-sebut wingit? Firka sendiri kurang begitu tahu, teman-teman, karena cerita-cerita yang kita dapatkan ya memang seperti itu gitu. Kebenaran cerita tentunya tidak bisa dipastikan ya, apakah harus benar, apakah harus salah. Saya sendiri kurang paham, namun setidaknya ceritanya seperti itu. Baik, kita lanjut explore ke bagian belakang, teman. 2 kali ya aku mendapatkan mendengar suara gitu. Baik. Astagfirullah. Gesekan ya pohon karena digoyang-goyang ataupun diterpa angin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, di bagian belakang ini memang benar-benar bikin merinding, teman-teman. Di sana ya ada bangunan rumahnya ya. Kita coba akses lewat mana ini ya? Coba lewat akses lewat sini.
Ini ya, ada beberapa potongan ataupun beberapa pieces ban truk yang seperti ini. Astagfirullah. Oh iya, teman, jadi di situ ada rumahnya ya. Jadi di situ ada rumahnya, dan konon di bagian yang saya sorot ini dulunya merupakan bagian yang dianggap wingit. Astagfirullah. Udah parah banget sih ini lokasi ya. Lokasi ini masih berada di sekitar kota Kediri, teman. Nggak jauh ya dari pusat kota. Astagfirullah. Udah parah loh, serius. Atasnya seperti itu gitu. Baiklah sahabat, kita lanjut explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Wis jian tenan. Aku masuk ruangan ini, badanku langsung seperti kesetrum ya. Maknyeng. Jadi di sini sepertinya bangunan ini dulunya merupakan bangunan rumah ya. Kalau saya perhatikan bentuk plafonnya yang ngetren di tahun 90-an seperti ini, teman-teman, ini merupakan bangunan lama ya. Bangunan yang dibangun sekitar tahun 80-an sepertinya ya. Kursinya jempalik juga di situ. Baik, kita lanjut. Di sini ada apa ya? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua buah ruangan yang dilengkapi dengan kamar mandi yang seperti itu. Tonton, kita nggak shoot ya bagian dalamnya. Kamar mandinya kotor sih. Kemudian bisa kita lihat bagian langit-langitnya. Ini udah penuh banget ya dengan sarang laba-laba yang seperti itu. Lima 15 tahun tempat ini tak pernah lagi dipakai, digunakan sebagai tempat usaha. Namun sudah ada upaya pembersihan sih kalau aku perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Masih terdapat kaca depan truk ya. Astagfirullah. Semakin ke dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mendengar suara gelodakan dari luar. Tonton. Ya Allah, di sini ada ruangan apaan ya? Ya Allah. Serius ya? Ini mencekam loh. Badanku ini rasanya mencekam. Geruyang-geruyang. Astagfirullah. Rumah ini sangat lebar ternyata. Nah, bawahnya lorong-lorong seperti ini. Astagfirullah. Saya mendengar suara gelodakan dari luar. Astagfirullah.
suara tek tek tek. Baiklah, saya mendengar suara godakan dari luar sini loh. Apa ya sumber suara tersebut ya? Waduh, kayunya udah tinggi banget, teman-teman, seperti itu. Baiklah sobat. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Teman-teman, dan aku semakin ke belakang. Aku mulai jegrak. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, rumah ini yang dianggap paling menyeramkan. Waduh, udah parah banget, serius. Ngeri sih tempat ini, teman-teman. Ya Allah, serius ya, badanku seperti kesetrum. Jadi ini udah menjelang pagi, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, jam berapa itu ya? Jam 2 ya. Ini tahun jam 2. Nah, jam 2 lebih 07. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Kaget aku. Ada kelelawar besar di situ. Ya Allah, rumah ini. Astagfirullah. Serius ya? Ya Allah. Ngeri banget loh rumah ini. Baik sahabat, ya Allah. Astagfirullah. Kita ke belakang terus. Ya Allah, di belakang rek. Ini udah seperti, astagfirullah, lapangan hantu di sini. Ya Allah, udah full seperti ini loh. Semak-semak belukarnya di bagian belakang sendiri, tonton. Udah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dan situ ada burung ya. Burungnya cantik banget, warnanya ungu di situ. Itu burung apaan? Aku nggak tahu, teman-teman. Namun itu burung warnanya ungu ya. Bisa terlihat nggak sih? Ada ya? Biru-biru ungu ya ini. Nah, itu burungnya. Ada kelawar juga di situ. Baiklah sahabat, kita coba masuk ya ke bangunan rumah ini. Ini rumah tua ini. Aduh, ngeri sih ini, serius. Rumahnya udah tertutup dengan semak belukar semua ya. Ya Allah, ngeri sih ini. Baiklah sahabat, kita coba ya menuju ke dalam bagian rumah ini sebenarnya seperti apa gitu. Nah,
aku kembali lagi. Batok kepalaku bagian belakang udah mulai cenut-cenut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai dibersihkan. Baiklah sahabat, saya akan bacakan sholawat ya di dalam bangunan ini. Bangunan rumah paling pojok yang dicerita-ceritakan paling menyeramkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Sahabat, memang ya di rumah di bagian paling pojokan sini saya merasakan sesuatunya berat banget. Tidak heran ya jika disebut-sebut di rumah paling pojokan ini dibilang disebut rumah yang paling menyeramkan. Namun sebenarnya intensitasnya sama ya antar rumah ini dengan rumah yang berada di sebelah tadi gitu. Baiklah sahabat, kita lanjut explore saja ya. Astagfirullah. Ini sudah listriknya sudah mulai diperbaiki sepertinya, tolong kita coba naik ke bagian atas ya, bisa nggak ini? Ya Allah, udah parah banget ya bos. Bisa nggak ya naik ke atas ya? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, di bagian lantai 2 teman-teman, masuk ruangan ini seperti disetrum ya badanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Benar-benar terasa banget. Di sini toilet ya. Walah ya Allah, dan ternyata di bagian atas sana itu terdapat banyak sekali ya
burung seriti ataukah burung walet, dan di sini pun juga. Jadi di sini sepertinya rumah lantai 2 ya, yang dilengkapi dengan satu kamar tidur. Kemudian di situ ada semacam ruang tamu bagian atas gitu ya bosku, kalau saya perhatikan ya. Kemudian di bagian bawah dari bangunan ini justru merupakan tempat penyimpanan. Ya Allah, aku seperti melihat putih-putih dari bawah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Teman, turun. Ada putih-putih yang melintas rek. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Aduh, ini jalannya susah soalnya. Harus hati-hati ini. Astagfirullah. Astagfirullah, putih-putih rek. Halo mungkin ya saya melintas di area ini. Aku lihatnya dari atas itu. Ya Allah, aku seakan-akan merasa terpepet. Oke tonton, jadi itu ya bangunan terakhir yang baru saja kita masuki, dan Virka memang merasakan sesuatunya yang berada di bangunan itu kental banget ya. Sebuah energi lama yang tersimpan dalam situ. Sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, justru lebih berat di rumah yang sebelah ini ya. Wah, aku masuk saja langsung berinteraksi yo badanku yo, serius. Rumah ini ya, namun tidak jauh beda ya antara kedua rumah ini. Yang saya sorot yang terakhir kita masuki dan yang ini tadi. Oke sahabat, kita keluar saja dari area ini. Sepertinya eksplorasi kita cukup ya, ingin mengetahui sebuah bangunan yang dimiliki oleh seorang miliarder, yang bangunan ini konon diceritakan dipakai untuk buka usaha apapun selalu gagal. Kebenarannya seperti apa? Wallahu alam bishawab.